para alim ulama, para ustadz, para guru, para kiai, para ajangan yang semoga senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan tentang satu amanah terkait dengan kepemimpinan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari begitu ngebetnya beliau ingin diberikan satu jabatan oleh Rasul. Tapi apa kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Salah satu kalimat terpentingnya adalah, wahai Abu Dzar, ingatlah, sesungguhnya yang namanya jabatan, yang namanya kedudukan, yang namanya kepemimpinan kelak di yaumil qiyamah adalah khizanatun wa nadamatun, satu kehinaan dan satu penyesalan. Kecuali orang-orang yang mendapatkan kepemimpinan itu dengan cara yang benar, dan kemudian setelah mendapatkan jabatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini kata Rasul. Betapa banyak saat ini sayangnya orang yang justru berebut jabatan, berebut pangkat, berebut kedudukan, berebut kepemimpinan. Padahal Nabiullah Muhammad menyampaikan itu merupakan satu kehinaan kelak di yaumil qiyamah. Dan banyak orang yang menyesal karenanya kelak di yaumil qiyamah. Kecuali orang-orang yang mendapatkannya dengan cara yang baik, dengan cara yang hak. Ini masalahnya sekarang ini sudah didapatkannya dengan cara yang curang, digunakannya juga sekarepe dewek, cari wong Cirebon. Jawa Barat bagian barat. Jawa Barat bagian barat. Sudah cara ndapetinya manipulatif, curang, bohong, berbagai macam intrik, berbagai macam kecurangan dilakukan, digunakan juga dengan cara yang batil. Dengan cara yang batilnya apa? Dengan cara menghalalkan berbagai macam cara, terutama menolak diterapkannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah ayyuhal muslimun, para alim ulama, saya yakin semuanya sudah paham, sudah mengerti bahwa yang namanya tabuk kepemimpinan itu adalah amanah. Amanah yang diberikan oleh siapa? Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendapatkannya. Maka manakala itu amanah, maka orang yang waras ia akan menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kelak di yaumil qiyamah ia tidak hina karenanya, ia tidak menyesal karenanya. Sebab apa? Sebab mohon maaf, sekarang ini justru yang bikin saya merasa miris. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumil qiyamah itu banyak orang yang ia merasa benar dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Sudahlah dia melakukan kesalahan, akan tetapi dia merasa benar dengan apa yang dilakukannya. Inilah yang dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Fatir ayat ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Banyak orang-orang yang su'u amalihi, buruk amalnya, buruk akhlaknya, buruk pemikirannya, buruk sikap politiknya. Fara'ahu hasanah, didelengnya bener, didelengnya baik, padahal nggak bener ngerasanya bener. Inilah kesesatan yang paling nyata, kesesatan yang sesungguhnya dari seorang muslim. Maka dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-63. Tallahi, kata Allah, demi Allah, laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus para nabi, mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu, hai Muhammad. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Tapi masalahnya syaitan telah menguasai mereka sehingga mereka selalu merasa benar dengan apa yang dilakukannya. Padahal menentang dakwah para nabi, menentang dakwah para rasul ngakunya benar. Padahal menolak tauhid, menolak akidah Islam ngakunya benar. Padahal berada pada kesesatan tapi merasa pada jalan yang lurus. Inilah masalah besar. Dan orang-orang yang semacam inilah nanti ia akan menjadi orang-orang yang menyesal kelak di yaumil qiyamah.
Dijelaskan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-67. Ya Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kalau kata bahasa orang Cirebon, Hakim, ya Allah ya Rabb, isun lu lagi urip ning dunia lu melue pemimpin isun, pembesar isun, bokatku bener ternyata belangsak. Kaharti. Ya Rabb, ya Tuhan, sesungguhnya kami bisanya masuk ke dalam neraka seperti ini. Atau nasadatana, sesungguhnya kami ketika di dunia kami mengikuti pemimpin-pemimpin kami, wa kubaroana, dan pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami, influencer kami, kirain mereka akan membawa kami ke dalam surgamu, fadalluna sabila, tapi ternyata ia telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Maka jangan sampai menyesal. Rakyat juga jangan sampai menyesal. Kalau pemimpin belangsak, pemimpin anti syariat, jangan dibela. Pemimpin menolak hukum Allah jangan dibela. Oh, tapi didukung sama kiai, didukung sama ustadz, didukung sama habaib, jangan dibela. Nanti khawatir nyesel. Tadi dijelaskan di dalam Al-Ahzab ayat ke-67, banyak kelak yaumil kiamah mereka menyesal. Kenapa? Karena mereka lebih condong untuk mengikuti para pembesarnya, mengikuti para sayyid-sayyidnya, mengikuti para tokoh-tokohnya. Isun si pokoknya apa cara kiai baik, ijib cara kiai baik. Saya si pokoknya apa kata syekh, pokoknya apa kata habaib, jangan. Landasannya tetap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepemimpinan itu adalah amanah, dan amanah wajib dijaga sebaik-baiknya. Termasuk juga ulama, kiai dengan ilmunya itu adalah amanah. Ulama kiai tugasnya bukan hanya sekedar ngajak santrinya untuk sholawatan, ngajak santrinya untuk tahlilan, ngajak santrinya untuk istighosahan. Akan tetapi tugas para ulama, tugas para kiai adalah memberikan pencerahan kepada umat, memberikan pencerahan kepada jamaah, memberikan pencerahan kepada para santrinya. Ketika mereka banyak yang mengeluh, ya Allah sekarang kok hirup susah teuing, urip wangel pisan, segala-gala larang, tuku beras larang, minyak larang, ya Allah. Maka kiai ustaz jangan ngomong cuma sabar. Kalau sabar ya ngerti, harus berikan pencerahan para ulama, para kiai kepada mereka. Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Masalahnya adalah ternyata kita jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberkahan darinya kita tidak mendapatkannya. Semoga ada faedah, semoga ada manfaatnya, semoga para pemimpin mereka bisa menjalani tugasnya sesuai dengan amanah. Ingat, pemimpin maksa rakyatnya pakai masker saja bisa. Kita di mana-mana wajib pakai masker. Mau ke bank wajib pakai masker, mau ke supermarket wajib pakai masker, mau naik kereta wajib vaksin. Kalau nggak vaksin nggak boleh dapat tiket kereta. Memaksa rakyatnya buat pakai masker, vaksin pada musim Covid, pemimpin bisa. Maka seharusnya pemimpin pun wajib memaksa rakyatnya untuk mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pemimpin yang soleh itu bukan pemimpin yang rajin puasa Senin Kemis. Kalau itu kiai, ustadz, ajangan juga bisa. Pemimpin yang soleh itu bukan pemimpin yang rajin tahajud, sebab kiai, santri, ustadz, kiai juga bisa. Pemimpin yang soleh, yang baik itu bukan pemimpin yang bagi-bagi makan siang gratis. Ajib, makan siang gratis. Sebab apa? Sebab sekarang banyak agnia, orang-orang biasa, bahkan masjid-masjid pun mereka bisa memberikan makan siang gratis kepada para jamaah. Apalagi kalau misalnya habis sholat Jumat, biasa dapat makan siang gratis biasanya. Kalau masalah itu bisa, maka ada amalan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh pemimpin. Amalan apa itu? Yakni membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.